Halo semuanya, selamat datang di podcast kami hari ini. Aku Denita Febrianti. Aku Dina Sasha Guru Seraya. Dan aku Rahana Haniza. Senang banget nih hari ini kita bisa ngobrol bareng-bareng. Nah, hari ini kita akan bahas satu kasus yang kompleks. Menurut kami itu yang sangat menarik juga, yaitu konflik lahan antara masyarakat Desa Berimbang dengan PT Berukol di Kabupaten Beruk, Kalimantan Timur. Dan ini tuh bukan cuma konflik biasa karena menyangkut hukum agraria, kehutanan, pertambangan, sampai kepada aspek sosial masyarakat. Jadi buat teman-teman yang tertarik sama isu lingkungan dan pertahanan, ini tuh topik yang relevan banget loh. Oke, aku mulai dari latar belakangnya dulu ya. Jadi PT Berukol ini adalah suatu perusahaan tambang batubara yang mendapatkan izin pinjam pakai kawasan hutan atau IPPKHI dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Luas izinnya itu sekitar 559 hektar di kawasan hutan produksi tetap. Dan secara hukum, izin itu sebenarnya sah ya karena diberikan langsung sama menteri dan diatur sesuai pasal 38 Undang-Undang Kehutanan. Nah betul, tapi masalahnya muncul karena dalam kawasan hutan tersebut ternyata sudah ada masyarakat Desa Berimbang yang menggarap lahan dari tahun 2014. Nah total lahan yang mereka garap itu sekitar 230 hektar. Nah, Dan kalau nggak salah ini lahannya nggak sedikit ya. Kalau nggak salah ada sekitar 126 hektar, termasuk ada sawit, kebun karet, lada, bahkan ada bukaan lahan baru. Oh, kalau gitu berarti secara ekonomi sebenarnya itu tuh sumber penghidupan utama mereka dong ya? iya, karena di sana tuh mayoritasnya tuh kebun kelapa sawit. Jadi ketika perusahaan datang mau survei dan eksplorasi tentang masyarakat dan keperkebunan di sana pada tahun 2021, masyarakat itu menolak keras. Oh, berarti ada sampai belum ada jalan ya? Iya, karena mereka merasa punya hak atas lahan tersebut. Nah, mereka yang pegang surat keterangan garapannya yang diterbitkan oleh kepala desa pada tahun 2019. Ini berarti kalau secara hukum sebenarnya tanah garapan itu tuh posisinya gimana sih gitu? Kalau kita lihat dari Undang-Undang Pokok Agraria ya, sebenarnya hak garap itu tuh nggak termasuk dalam kategori hak atas tanah yang diakui seperti hak milik, hak guna usaha, atau hak bangunan. Oh, berarti kedudukannya lemah ya? Iya, bisa dibilang gitu dia. Karena menurut surat Kepala BPN nomor 2 tahun 2003, tanah garapan itu adalah tanah yang dimanfaatkan oleh pihak lain, baik dengan atau tanpa persetujuan yang berhak. Artinya itu cuma sementara doang. Nah, oh gitu. Berarti kalau misalnya sifatnya, ya walaupun ini sifatnya sementara ya, tapi masyarakat itu tuh terlanjur menganggap tanah itu tuh seperti milik mereka. Iya, itu tuh biasanya juga terjadi di lapangan itu langsung. Bahkan ada loh yang menjual belikan lahannya itu. Padahal ya, tanah itu tuh termasuk hutan negara berdasarkan keputusan menteri sebelumnya. Dan juga kayaknya kepala desa tuh sebenarnya nggak punya kewenangan ya untuk ngasih penerbitan izin pembukaan lahan dalam skala besar gitu. Betul, Cel. Karena dalam aturannya yang berwenang itu tuh minimal tuh dari kepala kecamatan untuk luasnya kecil. Itu pun maksimal cuma 2 hektar. Tapi ini kan sampai ratusan hektar loh. Jadi secara hukum posisi PT Berukol itu lebih kuat ya? Iya, kalau dari secara legal formal mereka tuh lebih kuat karena mereka mempunyai IPPKH yang sah. Nah, tadi kita udah lihat dari sisi hukum. Nah, kalau dari sisi sosialnya nih, bisa dibilang nggak kalau masyarakat itu sepenuhnya salah gitu dalam kasus ini? Menurut aku ya nggak sebenarnya bisa dibilang salah karena mereka menggarap tanah itu sejak tahun 2014. Nah sebelum izin perusahaan itu keluar pada tahun 2021. Dan mereka mungkin merasa tanah itu kosong ya dan juga tidak dimanfaatkan gitu. Sebenarnya kasus kayak gitu banyak ya terjadi di Indonesia karena mungkin kayak kurang sosialisasi sama pemahaman akan status kawasan hutan itu sendiri. Nah ya betul, jadi konflik ini sebenarnya juga dipengaruhi oleh kurangnya edukasi hukum dan pengawasan dari pemerintah langsung. Nah, kalau untuk solusi sendiri kayak yang kita tahu kan jalur penyelesaian sengketa itu ada 2 ya, yaitu litigasi dan juga non litigasi. Kalau litigasi itu ya berarti kita harus ke pengadilan dan itu tuh biasanya lama, mahal. Terus tuh kita bisa juga memperuncing dari konflik itu loh. Jadi tajam itu konfliknya. Nah tapi perusahaan itu juga nggak mau lewat jalur hukum. Makanya kayak solusi yang direkomendasikan itu adalah mediasi. Iya, kalau mediasi itu kan artinya kita mempertemukan kedua belah pihak dengan mediator netral. Misalnya itu dari Kementerian Agraria atau gugus tugas reforma agraria. Tujuannya supaya ada win-win solution. Jadi kalau misalnya mediasi itu gagal, kita bisa lanjut ke mediasi arbitrase. Jadi ada keputusan final yang mengikat. Nah bagian ini sih yang menurut aku paling realistis, yaitu skema ganti tanah dulu. Iya, karena tanah itu hutan milik negara, jadi bisa diganti itu bukan tanahnya, tapi nilai dari suatu tanaman
sawit, karet lada dan sebagainya itu berarti dihitung nilainya, nilai ekonominya tuh per hektar ya. Nah, dengan begitu perusahaan tetap bisa beroperasi dan masyarakat tidak kehilangan semuanya. Iya, karena ini juga bisa dimasukkan sebagai bagian dari tanggung jawab perusahaan yang sosialnya ya, atau bisa juga disebut dengan CSR. Menurut aku sih ini solusi yang lebih manusiawi daripada kayak kita langsung gusur tanpa ada kompensasi ke masyarakatnya. Nah, kalau kita kaitkan dengan teori Sujoni Sukanto tentang efektivitas hukum, ada 5 faktor nih yang menentukan hukum itu efektif. Nah ya betul. Yang pertama itu ada faktor hukumnya sendiri. Yang kedua itu ada penegak hukum. Yang ketiga ada sarana. Yang keempat ada masyarakat. Dan yang kelima ada budaya. Dan menurut aku di kasus ini tuh faktor bisa disebabkan karena faktor masyarakat dan pemahaman hukum ya jadi faktor utama. Nah, karena kurangnya sosialisasi itu juga membuat masyarakat itu merasa sah-sah aja, padahal secara hukum itu mereka tidak kuat. Oke, jadi kalau kita bisa ambil kesimpulannya, secara hukum tuh PT Brokol ini memiliki posisi yang lebih kuat karena memiliki IPPKH yang sah. Tapi konflik di PT Birokol ini nggak bisa diselesaikan hanya dengan pendekatan legal formal ya. Iya, karena solusi terbaiknya itu adalah melalui mediasi dengan skema ganti tanam tumbuh agar tercapai keadilan sosialnya. Nah, makanya dari itu pemerintah tuh harus aktif loh turun tangan biar nggak jadi konflik yang berkepanjangan gitu. Iya, betul itu. Nah itu tadi diskusi kita, seru banget ya diskusi kita hari ini karena dari kasus ini tuh ada banyak aspek yang bisa kita ambil dan kita pelajari. Nah ya, semoga juga pembahasan ini bisa menambah kita untuk menambah wawasan mengenai konflik agraria yang tidak hanya soal hukum tetapi juga soal kehidupan masyarakat.